Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memijat bayi. Sebelum kita memijat bayi, di tahap preinteraksi kita persiapkan dulu. Yang pertama adalah kita siapkan alat-alatnya. Alat-alat yang kita gunakan adalah baby oil, kemudian baju untuk ganti, kemudian alas yang kita gunakan untuk bayi ketika nanti kita akan memijat. Kemudian kita persiapkan diri kita, yaitu kita lihat kuku kita apakah kuku kita panjang atau tidak. Apabila panjang maka nanti harus kita potong dulu karena nanti akan bisa melukai bayi. Kemudian perhiasan juga kita lepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya jam tangan mungkin kalau kita memakai harus kita lepaskan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Di tahap orientasi kita bertemu dengan pasien atau klien kita. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan saya Perawat Nur. Hari ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara memijat bayi. Nanti Ibu bisa lakukan sendiri di rumah ya Ibu ya. Waktu yang kita butuhkan mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit ke depan. Sebelum saya mulai, apakah Ibu ingin bertanya? Ya. Ya, nanti segala privasi kemudian kerahasiaan nanti akan saya jaga, akan saya buka ketika nanti hanya kita butuhkan saja. Ya, selanjutnya kita masuk di tahap kerja. Di tahap kerja nanti kita persiapkan pasiennya atau anaknya. Kita nanti akan menjaga kontak mata antara si pemijat dengan bayinya. Kemudian selanjutnya kita berikan baby oil nanti di seluruh tubuh bayi kecuali pada bagian wajah, karena kita menghindari nanti akan ada iritasi kemudian bisa masuk ke mata, jadi kita menghindarkan untuk di bagian wajah. Kemudian selanjutnya nanti kita lepaskan baju-baju. Ya, selanjutnya kita masuk di tahap kerja. Pada tahap kerja kita sudah membuka baju bayi. Kemudian selanjutnya kita kontak mata dengan bayi sambil kita mengusap dan membelai tubuh bayi. Kemudian Ibu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana si hazibil ba'sa isfi anta safi lasifaan sifa'uka la yughadiru saqama. Ya. Ibu nanti bisa lihat apa itu yang saya ajarkan ya, Ibu nanti bisa lakukan sendiri di rumah. Ya, kemudian kita masuk di kaki ya Ibu ya. Nanti setiap gerakannya 6 kali ya Ibu ya, antara kaki kanan dan kaki kiri. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang pertama perahan cara India ya Ibu ya. Perahan cara India itu kita pegang di pergelangan kaki, kemudian kita usap dari paha sampai ke pergelangan kaki. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah peras dan putar. Sama gerakannya 6 kali. Kemudian ditumit dari telapak kaki ke arah jari-jari. Kemudian selanjutnya membuat lingkaran kecil-kecil di telapak kaki. Kita pijat dari jari-jari ke arah tumit. Kemudian di jari-jarinya kita putar, kemudian agak kita tarik, tetapi menariknya jangan terlalu keras. Kita putar sambil kita tarik. Ini sama nanti setiap tindakannya 6 kali. Kemudian selanjutnya di punggung kaki kita pijat dari pergelangan kaki ke arah jari-jari kaki. Selanjutnya peras dan putar di pergelangan kaki. Kemudian gaya Swedia
Gaya Swedia itu adalah kebalikan dari gaya India, di mana kalau gaya India dari paha ke arah pergelangan kaki, kalau gaya Swedia dari pergelangan kaki ke arah paha. Ya, secara bergantian. Kemudian selanjutnya adalah gerakan menggulung. Dari paha sampai ke pergelangan kaki. Ya, kemudian kita lakukan di kaki yang sebelahnya. Yang terakhir adalah ketika kaki yang sebelahnya sudah, kemudian kita usap dari paha sampai ke jari-jari kaki. Ya, selanjutnya kita masuk ke perut. Untuk di perut perlu kita perhatikan bahwa jika masih ada tali pusatnya, maka untuk di bagian perut nanti kita hindari. Jadi kita nanti langsung masuk ke area dada. Tetapi karena ini bayinya sudah tidak ada tali pusatnya, maka nanti kita bisa melakukan tindakan pemijatan di area perut. Yang pertama adalah gerakan mengayuh sepeda. Ya, gerakannya sama, nanti 6 kali juga. Mengayuh sepeda itu dari perut bagian dada atas kemudian ke arah bawah. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah mengayuh sepeda sampai ke kaki. Jadi tangan yang satu kita pegang kakinya, kemudian tangan yang satu kita gunakan untuk mengayuh atau memijat. Jadi dari perut bagian atas sampai ke arah kaki. 6 kali juga. Kemudian selanjutnya gerakan ibu jari ke samping. Jadi tangan kita kanan dan kiri memijat ke arah luar dari pusat. Selanjutnya adalah gerakan bulan dan matahari. Ya, tangan yang satu nanti memutar, tangan yang satu hanya setengah lingkaran. Perlu kita perhatikan bahwa untuk gerakannya searah dengan jarum jam, bukan kebalikan dari arah jarum jam, karena ini sesuai dengan anatomis usus kita. Ya, yang satu ini memutar, yang satu hanya setengah lingkaran. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah gerakan I love you. Jadi I ada di sini. Kemudian L, kemudian U. Ya, kemudian gerakan yang terakhir di perut adalah mengeluarkan gelembung udara. Ini fungsinya supaya perut bayi tidak kembung. Gerakannya juga sama sesuai dengan arah jarum jam. Ya, selanjutnya setelah perut kita menuju ke dada. Di dada hanya ada 2 gerakan. Yang pertama adalah gerakan membuat gambaran jantung besar dan membuat gambaran kupu-kupu. Untuk gerakannya sama 6 kali. Yang pertama membuat gambaran jantung besar itu dari PX atau tajuk pedang, kemudian ke arah bahu. Kemudian untuk gerakan kupu-kupu itu kita buat diagonal atau menyilang dari arah bawah ke arah bahu atau ke arah atas. Ya, kemudian selanjutnya setelah dada, kemudian kita menuju ke area tangan. Ya, untuk tangan nanti gerakannya hampir sama dengan gerakan di kaki, yaitu yang pertama adalah kita pijat dulu di area ketiak. Tapi nanti perlu kita perhatikan bahwa jika ternyata ada benjolan, maka nanti untuk di ketiak nanti kita hindarkan atau kita tidak lakukan pemijatan. Selanjutnya kemudian kita pijat di area tangan atau lengan, yaitu yang pertama adalah perahan gaya India. Itu dari pergelangan tangan atau mungkin dari bahu ke arah pergelangan tangan.
Ya, seperti ini bergantian. Untuk gerakannya sama 6 kali. Selanjutnya adalah peras dan putar dari arah bahu ke arah pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya gerakan membuka tangan. Jadi biasanya bayi itu menggenggam, jadi nanti kita buka secara pelan-pelan bayi sampai tangannya terbuka. Ini sama gerakannya 6 kali. Kemudian selanjutnya kita pijat jari-jarinya, kita putar sambil kita tarik, tetapi perlu kita pastikan bahwa tidak boleh terlalu keras. Sama, masing-masing jari ini kita lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian gerakan di lengan, di punggung tangan. Ini kita pijat dari pergelangan tangan sampai ke arah jari-jari. Selanjutnya adalah pijat di pergelangan tangan, peras dan putar di pergelangan tangan. Kemudian gaya Swedia. Gaya Swedia kebalikan dari gaya India, dari pergelangan tangan ke arah bahu. Ya, gerakan yang terakhir itu di tangan adalah gerakan menggulung dari bahu ke arah pergelangan tangan. Ya, kemudian kita lakukan sama seperti di tangan yang sebelahnya. Ya, setelah gerakan di tangan, maka kita menuju di wajah. Untuk di wajah kita tidak menggunakan baby oil, jadi dari sisa dari tangan kita saja, karena nanti ini untuk menghindari baby oil masuk ke mata atau mungkin menghindari iritasi yang ada di area wajah. Yang gerakan yang pertama adalah gerakan menyetrika dahi. Ini dari pelipis, kemudian dari dahi ke arah pelipis. Kemudian selanjutnya adalah menyetrika alis. Kita menggunakan jempol ke arah luar atau ke arah pelipis. Kemudian senyum satu. Dari dahi ke arah pipi. Senyum satu, kemudian senyum dua itu di bawah hidung. Kemudian senyum tiga itu di bawah mulut sampai ke arah pipi atau ke rahang. Kemudian selanjutnya pijatan di area rahang. Untuk gerakannya semuanya 6 kali. Ya, untuk gerakan terakhir di wajah itu adalah gerakan ke arah belakang telinga. Kita putar dulu di pelipis, kemudian kita pijat ke arah belakang telinga. Selanjutnya gerakan di punggung. Untuk gerakan di punggung, apabila bayi belum bisa tengkurap, maka nanti kita bantu untuk menengkurapkan. Apabila bayi sudah bisa tengkurap, maka bayi kita posisikan dia dalam posisi tengkurap. Ya, ayo Dek, kita tengkurap dulu ya. Ya, ini bayinya dia sudah bisa tengkurap, maka kita tengkurapkan. Kemudian selanjutnya kita berikan baby oil sama seperti yang pada bagian depan tadi. Gerakan yang pertama adalah gerakan maju mundur atau kursi goyang. Itu dari leher sampai dengan pantat. Kita buat gerakan maju mundur. Gerakannya sama sebanyak 6 kali. Kemudian gerakan menyetrika dari punggung ke arah bokong. Yang satunya, tangannya satu kita tempatkan di area pantat atau bokong. Tangannya satu dari kita gunakan untuk menyetrika.
Sudah. Kemudian selanjutnya adalah gerakan menyetrika dari punggung ke arah kaki. Ya, ini kakinya kita angkat, tetapi kita usahakan jangan terlalu tinggi mengangkatnya. Kemudian kita pijat dari punggung ke arah kaki. Ya, gerakannya sebanyak 6 kali. Kemudian selanjutnya kita buat lingkaran kecil-kecil di area punggung. Dari atas ke bawah. Ya, gerakan yang terakhir adalah gerakan menggaruk. Ya, untuk gerakan menggaruk ini hanya kita usap saja, tidak menggunakan kuku, untuk menghindari lecet pada kulit bayi. Ya, setelah gerakan pemijatan, maka kita menuju ke gerakan peregangan. Untuk gerakan peregangan, masing-masing gerakan itu sebanyak 6 kali. Untuk gerakan yang pertama itu adalah tangan kita silangkan ke arah dada sebanyak 4 sampai dengan 5 kali. Bisa dilakukan 5 atau mungkin bisa dilakukan 6 kali. Ya, kemudian gerakan yang kedua untuk peregangan itu adalah membuat diagonal atau kaki dan tangan ini kita pertemukan. Kemudian selanjutnya adalah gerakan menyilang kaki. Ya, ini kita silangkan sambil kita tekuk kakinya ke arah perut. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah kita tekuk ke arah perut. Kita tekuk kakinya, kemudian kita tekuk ke arah perut. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu kita tekuk kakinya satu persatu ke arah perut. Ya, untuk gerakan terakhir itu adalah gerakan relaksasi. Untuk gerakan relaksasi ini kita tepuk-tepuk bayi. Kemudian sambil kita usap-usap bayinya, sambil kita bilang, "Adik, ini gerakannya sudah selesai ya, gimana? Lebih enak kan ya setelah dilakukan tindakan pemijatan?" Ya, untuk tindakan pemijatan sudah selesai. Kemudian setelah ini nanti kita mandikan bayinya, kemudian kita berikan bayinya baju ganti. Ya, Ibu, ini sudah selesai gerakan pemijatannya. Ya, bagaimana Ibu tadi bisa nanti melakukan sendiri di rumah? Ya, nanti sambil belajar lagi ya. Oh ya, Ibu tadi bagus sekali ya. Adik tadi juga tidak rewel selama dilakukan pemijatan. Nanti Ibu bisa praktekkan sendiri di rumah. Nanti kalau bingung silakan nanti Ibu bisa kesini lagi untuk kita belajar lagi bagaimana cara teknik memijat. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, untuk yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi yang pertama adalah kita catat jam, tanggal, waktu, kapan kita melakukan tindakan pemijatan. Kemudian data subjektif itu kita dapatkan dari pasien, apakah tadi kita evaluasi pasiennya bisa untuk melakukan tindakan. Kemudian data objektifnya adalah dari pasiennya, kita lihat tadi sambil kita melakukan teknik pemijatan. Ya, itu tadi video pembelajaran untuk gerakan teknik pemijatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.